Recording in progress. Ini juga sebenarnya jadi masalah banget nih Mbak Priska, soalnya belakangan ini banyak yang investasi, ujung-ujungnya investasinya dibawa lari, dipakai oknum, hilang, akhirnya kan pusing, tidur nggak tenang. Kalau misalkan modalnya cuma 1.000-2.000 sih oke lah ya, tapi kalau modalnya banyak kan hancur juga kita ya. Nah itu dia aman investasi tabungan emas ini karena fisik emasnya itu ada gitu loh, dan semuanya sudah diawasi oleh OJK dan juga MB. Next Bang. Nah selain itu, selain tabungan emas, kalau misalkan agensitas sekalian kepengen nih, misalnya saya pengen punya emas fisik, saya pengen pegang, atau misalnya ada yang berkebutuhan, misalnya kayak tadi di video advice-nya itu ada yang berkebutuhan untuk dijadikan mahar. Kita juga menawarkan produk cicil emas, Bapak Ibu agan sekalian. Nah ini cicil emas di sini adalah pembiayaan kepemilikan emas batangan untuk masyarakat dengan beragam fitur pembayaran, mulai dari personal dengan uang muka hanya 15% saja, dengan tenor minimal 6 bulan sampai 36 bulan. Kenapa kita harus berinvestasi dengan produk cicil emas? Bapak Ibu agensitas sekalian, kalau misalkan ini banyak ya kejadian ini, kalau misalkan karena saya juga tiap harinya itu bertugas sebagai petugas di outlet, banyak yang mengeluhkan saya nggak biasa pakai emas. Banyak yang mengeluhkan buat apa beli emas karena saya juga nggak pakai. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, berinvestasi emas tidak selamanya harus dalam bentuk perhiasan. Bisa juga kita mencicil emas dalam bentuk emas batangan. Nah, produknya ada di Pegadaian, namanya cicil emas. Selain manfaat investasi yang kita dapatkan lewat produk cicil emas ini, ada juga produk lainnya namanya produk emasku. Itu kita udah bonding sama asuransi. Jadi sekalinya kita berinvestasi emas batangan, kita juga di-cover oleh asuransi selama setahun. Tenor fix 12 bulan, kita mendapat proteksi jiwa. Gitu loh. Nah, selain itu juga kita bisa berinvestasi dengan cara arisan. Kalau misalkan sudah punya kelompok, misalnya 6 orang, kita bisa ikut arisan emas di Pegadaian, minimal 6 orang, tenor mengikuti jumlah anggota. Jadi kalau misalkan lebih pun bisa. Uang mukanya minimal 10% kita sudah bisa mengikuti arisan untuk mencicil emas. Nah ini untuk jumlah gramnya ditentukan oleh anggota masing-masing. Kalau misalkan ada 6 orang, misalnya kita arisan 25 gram atau 50 gram atau 100 gram, bisa-bisa aja tergantung dari modalnya. Agak susah Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu agak sekalian, jangan khawatir bahwa kalau misalkan kita berinvestasi dengan mencicil emas di Pegadaian, jangan khawatir Pak, kan biasanya harga emas itu naik. Kalau misalkan harga emas itu naik, gimana dengan cicilan kita? Angsuran untuk cicilan emas di Pegadaian itu flat. Jadi harganya mengikuti harga waktu kita melakukan akad, sehingga besok atau lusa harganya berubah, tidak akan mempengaruhi angsuran Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Next, Mbak. Ya, yang berikutnya kita juga memperkenalkan produk gadai emas Bapak Ibu agensitas sekalian. Ini adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan. Ini yang udah paling sering, ini kalau saya bilang, kalau kami di Pegadaian sebut ini adalah core bisnisnya kami, yakni gadai emas. Karena sejak zaman dahulu kalau misalkan Bapak Ibu kalian punya perhiasan, ini bukan cuma perhiasan aja ya Bapak Ibu sekalian, selain perhiasan bisa juga menggadaikan barang-barang lain seperti barang elektronik, kendaraan. Bisa juga kalau di sini cuma di daerah Flores Timur ya, kalau di tempat saya ini bahan batang gading aja bisa digadaikan di Pegadaian gitu loh. Selain gadai emas, kita juga punya fitur-fitur lain di produk gadai emas ini, yakni ada gadai efek, ada gadai titipan emas fisik, ada gadai tabungan emas yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga kita punya fitur
service yang tadi saya sudah jelaskan, kita sistem pick and delivery di lewat aplikasi Pegadaian Digital. Next, Pak. Yang terakhir, kita juga punya produk yang baru. Ini baru aja di launching ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekedar informasi kepada Bapak Ibu dan akan Sistakas sekalian bahwa Pegadaian itu sekarang udah holding sama BRI. Kita sudah menjadi satu lah, kita udah menjadi satu sekarang. Nah, untuk holding ini kita sudah meluncurkan produk baru kerjasama dengan sinergi dengan BRI, meluncurkan produk kartu emas. Kartu emas ini adalah kartu co-branding antara BRI dan Pegadaian yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran berbasis kartu dengan memanfaatkan saldo tabungan emas sebagai jaminan dengan sistem gadai tabungan emas. Jadi Bapak Ibu akan sekalian, kalau misalkan sudah punya tabungan emas, ini awalnya harus punya tabungan emas dulu nih. Jadi kalau misalkan sudah punya tabungan emas, pengen menggunakan kartu emas sebagai alat pembayaran, itu bisa-bisa aja. Jadi yang penting kita sudah punya saldo emas, saldo tabungan emas. Selanjutnya kita bisa bertransaksi di merchant online dan offline-nya Pegadaian maupun BRI untuk melakukan pembayaran. Nah, karena tadi seperti saya sudah bilang bahwa sistemnya itu adalah memanfaatkan saldo emas sebagai jaminan, pasti Bapak Ibu sekalian berpikir, wah kalau dijaminkan ada bunganya. Jangan khawatir, bunganya itu sangat kecil, bunganya cuma 0,75 per 15 hari. Sistemnya tuh beda-beda tipis sih, kalau saya bilang ya, beda-beda tipis per sistem kartu kredit. Kita pakai dulu, yang penting selanjutnya kita bayar dengan bunga yang sangat murah, yaitu 0,75 per 15 hari. Nah, kartu emas ini bisa dipakai di seluruh channel tarik tunai bisa dipakai di seluruh channelnya, ATM Bank BRI, ATM Visa maupun ATM Link. Nah, untuk pengajuannya juga sangat mudah lewat Pegadaian Digital juga bisa. Ini masih baru, belum banyak yang pegang kartu, tapi kalau misalkan Bapak Ibu akan sekalian sudah menjadi nasabah yang Pegadaian udah punya tabungan emas dan kepengen punya kartu emas, bisa diajukan lewat aplikasinya Pegadaian Digital Service. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, berinvestasi paling diincar kalau misalkan saya bilang kalau kita kepepet. Kenapa? Karena memang kita mengamankan aset kita di emas. Emas itu adalah safe haven. Kalau misalkan kita butuh, yang paling cepat untuk dicairkan itu adalah dengan emas. Sehingga Bapak Ibu agar kita sekalian, kalau sudah punya emas, janganlah dijual. Halo Pak Bill. Mas, iya. Tapi aman ya Pak? Aman ya, saya aman. Oke. Nah, saya bilang tadi bahwa karena emas itu banyak sekali manfaatnya, jangan sampai kita menjual emasnya. Mendingan kita mengoptimalkan emas yang kita miliki. Gimana caranya? Banyak sih produk Pegadaian yang banyak sekali fitur-fitur dan produk Pegadaian yang menawarkan jasa kepada Bapak Ibu agensi sekalian udah punya emas, entah itu emas perhiasan, emas tabungan emas ataupun emas batangan. Kalau misalkan kita butuh usaha, kita butuh modal untuk usaha, belum punya modal, kita bisa memanfaatkan produk Pegadaian berupa gadai emas, gadai titipan emas, dan juga gadai umi. Kalau misalkan kita butuh dana cepat, kita bisa memanfaatkan gadai harian. Ada gadai fleksi dan juga ada gadai prima. Ini di produk gadai KCA-nya Pegadaian. Kalau misalkan Bapak Ibu akan sekalian kepengen nih menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, kita juga bisa memberikan pembiayaan haji dengan jaminan emas yang Bapak Ibu akan sekalian butuh. Begitu juga dengan umroh. Nah, Bapak Ibu akan sekalian, emas itu banyak sekali kegunaannya, sehingga saya kembali lagi mau
istilahnya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk jangan sampai kita menjual emas yang ada pada kita, karena belum tentu ya, saya bilang belum tentu saat kita menjualnya dan kita berencana untuk membeli lagi emas yang baru, toh kalau even barang yang sama belum tentu harganya juga sama seperti Bapak Ibu akan sisa beli waktu dulu, karena harga emas itu terus naik sehingga rugi banget kalau misalkan kita menjual emas kita. Mending dioptimalkan saja Bapak Ibu akan sisa sekalian. Kurang lebih seperti itu sih. Saya mau menghimbau kepada kita semua, apalagi ini kan pelaku usaha nih, membangun bisnis itu tentu butuh modal. Jangan sampai kita nggak punya modal kalau misalkan terjadi hal-hal buruk, karena membangun bisnis itu ada pasang surutnya. Saat modal kita lagi kurang, emas itu adalah jalan paling cepat dan paling mudah untuk mendapatkan bantuan modal tambahan. Hari ini juga kan tadi juga udah dibilang sama Mbak Rizka, banyak banget promo yang bisa didapat, sehingga Bapak Ibu akan kita memanfaatkan momen ini untuk memantapkan hati Bapak Ibu akan kita sekalian untuk berinvestasi emas dengan cara terserah mau lewat tabungan emas atau bisa lewat cicil emas yang ada di Pegadaian juga bisa seperti itu. Ada yang mau melakukan ada juga yang mau arisan bisa juga. Next. Iya. Ini udah di ending ya, kita di ending materi. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan sista, mari wujudkan bersama layanan digital Pegadaian. Mari kita semua bersama-sama membangun negeri ini, membangun diri kita sendiri, berniat untuk punya bisnis, gunakan emas sebagai alat untuk investasi, untuk putar modal, sebagai bahan untuk menghasilkan cuan di masa depan. Mungkin saya Mbak Priska, mohon maaf ya kalau jaringannya tadi sempat up and down, soalnya kita juga di sini ya mohon maklum aja ya. Siap Pak Bil. Terima kasih banyak ya Pak Bil untuk sharingnya. Mungkin saya ada pertanyaan satu saja nih Pak Bil. Tadi sudah Pak Bil sharing keuntungan dari investasi emas, dalam bentuk apa saja investasi emasnya. Saya pengen bertanya, apakah ada rencana mungkin dari Pegadaian untuk mengembangkan produk selain emas? Selain emas, sebenarnya kita udah punya banyak produk Mbak Rika. Kita juga sudah berkolaborasi bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan kredit mikro dalam bentuk kredit ultra mikro ya. Jadi kita udah bergerak ke arah sana, dan core kita tetap memang gadai, tapi kita juga udah mengembangkan ke arah pemberian usaha modal untuk usaha mikro, Mbak. Masih ada juga rencana-rencana kita untuk inovasi di masa depan. Oke, terima kasih Pak untuk sharingnya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa sharing, dan juga yang terakhir itu ada bagaimana cara kita investasi emas. Dan yang saya dengarkan tadi bahwa kita cukup download saja ya aplikasi Pegadaiannya ya Pak Bil ya. Iya benar, cakep banget. Oke, jadi buat Bapak Ibu, untuk investasi emas ini sangat mudah ya, tinggal download saja aplikasi Pegadaian, terus ikutin langkah-langkahnya. Ini kita juga tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Untuk itu Pegadaian memberikan kemudahan untuk kita tetap berinvestasi walau dari rumah. Apa? Karena sesuai dengan visi dan misinya ya, Pegadaian mengatasi tanpa masalah. Oke, mohon maaf, jaringan di sini juga tidak bagus. Oke, masih bisa dengar saya ya, Pak Bil dan Mbak Intan? Yuk, aman. Oke, ini sudah banyak pertanyaan di Q&A box kita. Ini untuk sementara ada 144, tapi hanya 3 pertanyaan atau
tiga peserta yang bisa memberikan pertanyaannya untuk narasumber kita. Yang pertama ini untuk Mbak Intan Wulansari. Halo Mbak Intan, masih bisa dengar suara saya? Bisa. Iya, siap. Oke, ini ada pertanyaan buat Mbak Intan. Apakah saran dan masukan? Oh, mohon maaf, ini dari Bapak Teti Hendarto. Pertanyaannya, apakah saran dan masukan dari Mbak Intan bagi generasi milenial untuk membangun dan membuka bisnis di era digital sekarang? Silakan, mungkin langsung saja dijawab. Jadi karena nih hari ini memang kita pas jualannya udah menggunakan media sosial ya gitu. Jadi pertama seperti yang aku paparkan tadi, pertama kita harus tahu dulu kita mau jualannya apa, terus lalu kita cari targetnya siapa. Cara jualannya itu bisa melalui online, artinya kita harus bikin Instagram kita, kalau emang lihat Instagram menarik gitu, gimana caranya orang tuh mengingat produk kita. Jadi kalau orang misalnya aku fanbase sepatu, dia langsung bisa ingat sepatunya Proudly misalnya. Gimana sih caranya? Mungkin kalau di awal pertama memang harus punya produk yang bagus, secara konten juga itu menarik. Lalu pada saat barang itu deliver, itu juga mungkin kita kasih kemudahan-kemudahan ya, mungkin buat para customer. Karena kan si online ini sebenarnya barangnya kita nggak bisa pegang, nggak bisa coba kan. Makanya aku ngasih mereka garansi penukaran sepatu jika ukurannya misalnya tidak sesuai kayak gitu. Jadi mereka juga yang beli jadinya nggak ragu-ragu ya, karena ternyata kalaupun misalnya ukurannya salah nggak cukup itu bisa ditukar kayak gitu sih biasanya Mbak kalau buat terus kalau gitu barang-barangnya juga atau produk yang kita jualnya juga memang harus produk yang sama ya secara gambar atau dengan hasil nanti yang didapetin. Itu juga jangan sampai kita pakai foto orang lain misalnya, itu juga bikin trust customer terhadap brand pun akan hilang gitu. Jadi kita juga harus menjadi trust seller kayak gitu. Makasih Mbak Intan. Satu lagi dari Acim Busel. Pertanyaannya, Mbak Intan gimana sih caranya untuk membagi waktu dengan beberapa usaha? Kan Mbak Intan ini punya beberapa usaha, cara membagi waktunya, apakah bisa fokus keduanya atau kadang hanya fokus di satu usaha saja? Jadi kalau awalnya juga memang agak sulit ya, karena kan biasanya pegangnya satu brand nih. Terus akhirnya jadi sekarang megang 3 brand. Ini sebenarnya berkaitan dengan manajemen waktu gitu. Karena usaha ini kan sebenarnya gimana kita memanage diri kita sendiri ya. Kalau kita kerja, kita masuknya misalnya tidak sesuai kan kita dimarahin sama bos misalnya. Tapi kalau usaha, ini yang marahin diri sendiri gitu. Jadi emang pada saat usaha itu musuh terbesar kita tuh adalah diri sendiri sebenarnya. Jadi gimana caranya kita bisa memanage waktu kita, misalnya aku kasih waktu untuk Proudly gitu misalnya Senin Selasa gitu, atau enggak dari hari Senin itu paginya aku ngerjain Proudly, siangnya itu aku ngurusin si coklat kayak gitu. Terus karena si coklat ini juga si admin aku masih pegang loh, karena kan kita punya beberapa cabang ya. Nah aku yang cabang ada salah satu daerah itu masih aku yang pegang, jadi aku masih suka balesin dan nyiapin si barangnya kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita punya support system ya. Support system ini biasanya kalau buat keluarga nih, aku misalnya aku punya orang-orang yang bisa aku titipin anak-anak misalnya, karena misalnya aku harus meeting gitu, atau enggak aku harus pergi ngurusin kerjaan gitu. Dan kalau yang lainnya mungkin aku punya tim yang alhamdulillah mereka bisa support aku pada saat misalnya aku nggak bisa hadir gitu, atau enggak mereka memang udah punya job desk-nya masing-masing. Jadi aku mungkin akan mengumpulkan mereka di weekly meeting aja untuk ngebahas, lalu nanti sisanya mereka akan kerjakan, nanti kita ada laporan aja atau review gitu sih Mbak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Ini dari Sarah Jane. Ini kayaknya yang Ibu Sarah ini juga mau mulai usahanya. Ingin bertanya, saat berbisnis
pasti ada saat-saat down ya, Mbak. Itu pasti berdampak pada suasana hati si pebisnis itu. Bagaimana menurut Mbak Intan sikap kita sebagai pemula agar mampu konsisten dalam berbisnis, apalagi dengan suasana hati yang seperti itu agar tidak mudah menyerah. Bener banget, kalau usaha itu emang paling gampang menyerah ya, atau nggak mood kita tuh emang sangat berpengaruh. Moodnya jelek aja mungkin aku jadi nggak bisa berkreativitas, misalnya kayak gitu ya, nggak bisa mikir nih promo apa ya, udah dong penjualannya lagi jelek misalnya, itu aku juga bisa kayak aduh gimana nih